Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afadha alaina min barakatihi wa anwarihi wa ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma tasmiyatuhu rukhsatan, adapun menamakan mayasi tarkuhu, menamakan rukhsatan kepada rukhsah, wa in kanat wajibatan, meskipun ada apa rukhsah itu rukhsah wajib, famin haitsu inna fihi fushatan, maka dari segi bahwa sesungguhnya ialah di dalamnya adapun kelonggaran. Idh lam yukallaf ihlaka nafsihi bil atasi, karena tidak dibebani, tidak dipaksa siapa orang membunuh dirinya dengan rasa haus. Wajuwiza lahu taskinuhu bil khamri, dan dibolehkan bagi orang meringankan atos dengan minum khamr. Wa isqitu anhul iqabu, dan digugurkan anhu daripadanya apa siksa. Di atas dikatakan bahwa sesuatu rukhsah, suatu kemurahan, ada kalanya tidak boleh ditinggalkan, wajib dilakukan. Ada yang memang boleh ditinggalkan. Yang menjadi muskil adalah rukhsah yang harus dilakukan, tidak boleh ditinggalkan. Maka masa ada rukhsah suatu kemurahan tapi tidak boleh ditinggalkan. Dari segi apanya itu disebut rukhsah? Di sini dikatakan rukhsah karena ia mengandung kelonggaran. Asalnya tidak boleh minum khamr, kemudian dibolehkan karena sangat haus yang mengancam kematian. Wa min haitsu isqatul iqabi an fi'lihi huwa fushatun wa rukhsatun, maka ditinjau dari segi gugurnya siksa dari melakukannya, itu adalah kelonggaran dan rukhsah. Dilihat dari segi adanya kelonggaran, itu namanya rukhsah. Wa min haitsu ijabul iqabi, dan dari segi wajibnya adanya hukuman ala tarkihi atas meninggalkannya, hu azimatun adalah azimah. Makan bangkai dibolehkan, itu kelonggaran, akan tetapi harus dilakukan. Itu adalah dari segi bolehnya, dari segi harusnya dilakukan, itu adalah azimah, ya. Jadi makan bangkai bagi orang yang dalam kondisi emergensi dari satu sisi rukhsah boleh dilakukan, dari sisi yang lain azimah karena wajib dilakukan. Wa amma sababul farqi fa umurun maslahiyatun, adapun sebab adanya perbedaan, maka itu adalah persoalan-persoalan terkait maslahah. Kok ada perbedaan, ada rukhsah yang wajib dilakukan, ada rukhsah yang boleh ditinggalkan. Dari mana itu lahirnya? Itu adalah umur maslahiyah, persoalan menyangkut kemaslahatan. Ra'aha al-mujtahidunah, yang memandang atau melihat kepada umur maslahiyah siapa para mujtahid, di mana para mujtahid berbeda pandangannya terhadap itu. Ada yang berpendapat masalah kemaslahatannya begini, ada yang berpendapat bahwa kemaslahatan adalah sebaliknya. Wa qad ikhtalafu fiha, mereka para mujtahid berbeda pendapat fiha tentang umur maslahiyah. Faminhum, maka ialah di antara mujtahidun, man adapun orang
lam yujawiz al-istislama dis-sa'ili, yang tidak membolehkan menyerah kepada sa'il, orang yang menyerang. Wa minhum, dan ialah di antara mujtahidun, man adapun orang jawaza yang membolehkan menyerah. Wa qalah, dan berkata siapa man, qatlu ghairihi mahdhurun ka qatlihi, adapun membunuh orang lain adalah dilarang sama dengan bunuh dirinya. Wa inna ma juwizah, dan hanya saja dibolehkan apa qatlu ghairihi lahu, bagi orang yang diserang, nadharan lahu, sebagai sebuah kajian baginya. Pada dasarnya menyakiti orang kan dilarang, termasuk membunuh orang. Bagaimana kalau seseorang yang diserang mau dibunuh dirinya misalnya? Ketika orang diserang, dia boleh melawan, meskipun perlawanannya menyebabkan kematian orang yang menyerang. Yang dipertanyakan bukan boleh tidak bolehnya melawan, yang dipertanyakan bolehkah dia menyerah? Bolehkah dia menyerah? Di antara ulama ada yang mengatakan tak boleh menyerah, sementara yang lain mengatakan boleh menyerah. Mereka berbeda pendapat tentang hal ini karena perbedaan pandangan tentang maslahatnya ada di mana. Kalau menyerahkan berarti mengorbankan dirinya, menyelamatkan pihak yang menyerang. Kalau melawan, menyelamatkan dirinya, mematikan pihak yang menyerang. Haknya dia untuk melawan. Akan tetapi walahu an yusqita haqqa nafsihi, ia boleh baginya menggugurkan hak dirinya. Menggugurkan hak dirinya berarti menyerah. Idza qabalahu mithluhu, apabila berhadapan dengan hak dirinya, mithluhu, apa hak yang sama. Sama-sama punya hak. Dirinya punya hak, pihak yang menyerang punya hak. Dia akan memilih, memperhatikan hak yang mana. Oleh karena itu bisa terjadi perbedaan pendapat dalam hal ini. Tapi walaisa lahu an yuhlika nafsahu liyamtani'a an maitatin wa khamrin, dan tidaklah boleh bagi orang membinasakan dirinya dengan menahan diri, liyamtani'a, untuk mencegah diri, an maitatin, dari bangkai, wa khamrin, dan khamr. Tentu ini berbeda dengan orang yang dalam kondisi lapar terancam kematian, atau dalam kondisi sangat haus yang terancam akan kematian juga. Kalau ini ya tidak bisa dibandingkan antara kematian dan minum khamr, antara kematian dan makan bangkai saja. Yang bisa dibandingkan itu tadi, menyelamatkan dirinya apa menyelamatkan orang lain, itu kan bisa ditimbang-timbang. Tapi kalau ini, apa makan bangkai demi menyelamatkan diri, atau tak perlu makan bangkai. Fa inna hifdzal muhjati ahamu, karena sesungguhnya memelihara nyawa adalah lebih penting fi syar'i, di dalam syariat, lebih penting min tarkil maitati wal khamri, daripada meninggalkan bangkai dan khamr, fi halatin nadiratin, dalam kondisi yang jarang terjadi. Ya makan bangkai saja, hanya makan bangkai dibanding dengan kematian. Wa minha as-salamu, ialah di antara umur maslahiyah adapun akad salam. Akad salam ini adalah akad jual beli di mana barangnya ada kedihatan, kan?
Hanya dicukupkan dengan menyebut seluruh sifat-sifat. Saya mau beli beras produksi di desa mana, yang sifatnya adalah begini, dan seterusnya. Itu salam. Bolehkah akad salam itu? Fa innahu bai'u ma la yuqdaru ala taslimihi fil hali. Sesungguhnya akad salam itu adalah menjual barang la yuqdaru ala taslimihi, tang tiada kuasa untuk menyerahkan emas fil hali seketika. Salam termasuk akad, termasuk menjual sesuatu di mana orang yang menjual itu tak kuasa menyerahkan barang seketika itu juga. Pada umumnya ya. Seringkali saat sekarang dilakukan oleh pihak perbankan dengan petani. Pihak bank membeli beras kepada petani, akan tetapi berasnya belum ada. Sekarang para petani masih bertani. Bahkan modal dari bank sebagai pembelian itu dijadikan modal untuk bertani. Barang yang dibeli belum ada. Faqad yuqalu, maka bisa dikatakan innahu rukhsatun, bahwa salam itu adalah rukhsah. Karena termasuk menjual sesuatu yang tidak ada. Lianna umuma nahyihi sallallahu alaihi wasallam, karena keumuman larangan Kanjeng Nabi fi hadis Hakim bin Hizam, di dalam hadis riwayat Hakim bin Hizam, sesungguhnya keumuman larangan Kanjeng Nabi an bai'i ma laisa indahu, dari menjual sesuatu yang tidak ada padanya, yujibu tahrimahu, adalah mewajibkan apa keumuman, tahrimahu akan keharamannya salam. Hadis mengatakan la tabi ma laisa indaka, janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu, menjual sesuatu yang kamu tidak punya. Rukhsah ini keumumannya mencakup salam, ya kan? Kalau berdasarkan keumuman hadis ini, maka akad salam itu haram. Kalaupun kemudian dibolehkan, itu rukhsah namanya. Wa hajatul muflisi iqtadat ar-rukhsata fis salami. Adapun kebutuhan orang yang tidak punya uang adalah meniscayakan adanya rukhsah di dalam akad salam. Di dalam akad salam ini ra'sul malnya atau uangnya harus kontan di depan. Kenapa? Karena barang yang dibeli tidak ada. Kalau uangnya tidak diserahkan, barangnya tidak ada, kan berarti menjual sesuatu yang tidak ada dengan yang tidak ada. Namanya bai'ud daini bid daini. Karena jual beli itu memiliki beberapa kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, barangnya dan uangnya sama-sama sekarang. Uangnya sekarang, barangnya sekarang. Kemungkinan yang kedua, barangnya sekarang, uangnya nanti. Itu autang namanya. Kemungkinan yang ketiga adalah uangnya sekarang, barangnya nanti. Ini yang namanya salam. Kalau barangnya dan uangnya sama-sama nanti, ini namanya bai'ud dainin bidainin, menjual yang tidak ada dengan yang tidak ada. Wala syakka fi anna tazwijal abiqati yasihhu, dan sudah barang tentu tiada keraguan bahwa mengawinkan perempuan yang buron itu sah. Katakanlah ini budak buron. Tapi wala yusamma dzalika rukhsatan, dan itu tidak dinamakan rukhsah. Perempuan lari dari majikannya lalu kawin, sah kawinnya, dan itu bukan rukhsah. Tapi fa idza qubila bi bai'il abiki, bila mana dibandingkan apa tazwijul abiko, dibandingkan dengan jual beli abik, budak yang lari dijual, kan tak sah itu.
fahuwa fushatun, maka adapun tazwijul abiko adalah kelonggaran namanya. Mengawinkan perempuan yang buron as-sah, tapi bukan dosa. Tapi kalau as-sahnya mengawinkan perempuan yang buron dibandingkan dengan menjual orang yang buron, yang membeli barang yang buron yang tidak sah, maka mengawinkan perempuan yang buron masuk kelonggaran. Lakin kilah, tapi bisa dikatakan an-nikahu aqdun akharu, nikah itu adalah akad lain yang tidak. Jadi aqdul abiko tak sama dengan bai'ul abik. Faroko syartuhu, yang berbeda apa syaratnya nikah, berbeda syartul bai'i kepada syaratnya jual beli. Oleh karena itu fala munasabata bainahuma, maka tidak ada relevansi, tidak ada hubungan antara tazwijul abiko dan bai'ul abik. Kalau dengan demikian wa yumkinu an yuqala, bisa saja dikatakan assalamu aqdun akhar, salam itu akad lain, tidak sama dengan jual beli biasa. Fahuwa, maka adapun salam bai'u dainin adalah jual beli hutang, atau bai'un fid dhimma, ya, jual beli dalam tanggungan. Wa dzalika bai'u ainin, sementara adapun yang itu adalah jual beli barang. Dain kebalikannya ain, ain kebalikannya dain, ya kan. Ain itu barang yang barangnya nyata, itu namanya ain. Kalau masih ada di tanggungan orang, itu namanya dain. Ini kembali kepada hadis yang mengatakan la tabi ma laisa indaka. Kamu tak boleh menjual sesuatu yang kamu tak punya. Apa masuk di dalamnya salam? Di sini katakan bisa saja dibedakan. Salam ini adalah bai'u dainin, dan itu barangkali yang dimaksud adalah bai'u ainin. Faftaroko, maka berbeda keduanya. Bai'u dainin dan bai'u ainin beda. Waftirakuhuma, adapun berbedanya keduanya, fisyarti di dalam syaratnya, la yulhiku ahadahuma birrukhasi, tidak dapat mengilhakkan, menggabungkan salah satu dari keduanya, digabungkan dengan rukhsah. Wa yusbihu ayyakuna hadza majazan, maka mungkin saja ini adalah majaz, bisa saja disebut rukhsah majaz dalam salam. Faqaulur rawi, maka adapun perkataan rawi, naha an bai'i ma laysa indal insani wa arkhasu fis salami tajawuzun fil kalami. Kalau rawi, perawi hadis mengatakan Rasulullah melarang menjual sesuatu yang tidak ada pada manusia, dan Rasulullah memberi kemurahan dalam salam, maka adapun perkataan rawi tersebut adalah tajawuzun fil kalami, adalah bermajas-majas di dalam kalam. Jadi yang dipersoalkan salam itu apakah rukhsah apa bukan, ya kan? Kalau melihat hadisnya yang melarang menjual barang yang tidak ada, kemudian salam dibolehkan, maka salam, bolehnya salam disebut rukhsah. Wa'lam wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.